Pemirsa, Undang-Undang Pilkada sudah mengatur bahwa Pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Namun, mendadak Menteri Dalam Negeri ngotot memajukan ke bulan September. Karena diatur dalam undang-undang, maka undang-undangnya harus direvisi dan itu harus dilakukan secara cepat. Demi siapa ini semua dilakukan? Inilah Top Review. Rapat paripurna ke-9 masa sidang kedua tahun 2023-2024 yang berlangsung pada Selasa 21 November lalu kurang mendapat perhatian. Padahal dalam rapat paripurna ini DPR RI menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada menjadi RUU inisiatif DPR. Yang diincar dari revisi ini adalah pasal 201 ayat 8 yang mengatur pilkada akan diselenggarakan pada November. Belakangan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agresif mendorong agar pilkada serentak digelar pada September 2023. Kalau kita mau ingin agar PJ-nya 545 daerah kita hindari terjadi PJ yang masif pada 1 Januari 2025, maka pilkadanya kalau kita majukan kira-kira selang 2-3 bulan. Oktober itu kan ada pelantikan presiden ya. Terbaiknya adalah September. Itu saran. Namun karena jadwal bulan November itu diatur di dalam Undang-Undang Pilkada, maka harus ada revisi Undang-Undang Pilkada terlebih dahulu. Semula pemerintah akan menerbitkan Perpu untuk percepatan, namun banyak dikritik. Pilihannya kemudian adalah revisi Undang-Undang Pilkada. Namun, sejumlah fraksi di DPR menolak rencana tersebut. Bagi kami itu tidak ada alasan sebenarnya untuk memajukan itu. Dan ketika pembentuk undang-undang menjadwalkan November, itu kan sudah dengan perhitungan. Dengan perhitungan baik itu faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah untuk kepentingan siapa ya memajukan pilkada dari November ke September. Apakah kepentingan rakyat atau ada kepentingan segelintir elit atau kepentingan seseorang? Dari sudut penyelenggaraan, beban KPU juga akan berat dengan adanya pemajuan jadwal pilkada dari November ke September. Namun karena revisi undang-undang merupakan domain legislatif, KPU menyatakan siap melaksanakan. Bahwa pilkada dimajukan ke bulan September, ya kami sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan undang-undang ya kami akan laksanakan. Dan berkaitan dengan intensitas pekerjaan, sudah pasti intensitas pekerjaan akan menjadi lebih intens lagi karena ada kesimultanan tahapan antara tahapan pemilu serentak 2024 dengan pemilihan serentak nasional 2024. Bagi pemerhati pemilu, memajukan pilkada dari November ke September tidak ada urgensinya. Selain itu, juga akan membebani KPU serta menyulitkan pemilih untuk beradaptasi karena baru saja usai pemilihan presiden. Kalau kita belajar dari pemilu-pemilu terdahulu, kalau memang pilkada mau diselenggarakan pada bulan September, biasanya KPU itu setahun sebelumnya sudah menerbitkan peraturan KPU tentang tahapan program dan juga jadwal ya. Nah, tapi kan sampai hari ini nih, kita sudah di bulan November, penghujung November, kalau pilkadanya memang mau dimajukan ke September, itu kan undang-undangnya saja belum diubah. Nah, sementara KPU kan harus menyesuaikan dengan undang-undang yang sudah diundangkan dalam lembaran negara. Sementara untuk mengundangkan di lembaran negara saja butuh waktu. Jadi dari sisi kesiapan teknis, dari sisi persiapan bagi masyarakat dan lain sebagainya, saya kira sangat tidak layak ya untuk memajukan pilkada ke bulan September. Karena ada indikasi revisi undang-undang demi memajukan pilkada itu dipaksakan, maka ada spekulasi bahwa itu dilakukan untuk kepentingan penguasa. Bahwa terkait dengan memajukan jadwal pilkada dari November ke September, itu adalah soal kepentingan Pak Jokowi, kepentingan Presiden, yang tentu
ingin anak-anaknya, misalkan Kaisang ataupun Bobi ya, itu ingin menjadi kepala daerah baik di tingkat kota media maupun provinsi. Jadi saya melihat kenapa itu terjadi. Ya karena kalau di November Pak Jokowi sudah selesai, sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden karena selesai di 20 Oktober 2024. Sedangkan kalau di bulan September terselenggara pilkadanya, ya maka Pak Jokowi masih jadi presiden karena belum selesai. Nah disitulah ya dalam konteks tertentu Pak Jokowi masih bisa katakanlah memenangkan anak dan mantunya menjadi ya kalau maju ya menjadi wali kota maupun gubernur. Diketahui, belakangan ini menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, didorong untuk maju di Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Sedangkan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, juga disebut-sebut akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Tidak heran jika publik berspekulasi bahwa pemajuan jadwal pilkada dari November ke September dilakukan agar pilkada bisa digelar di saat Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.